Why do you smile all day long? I am curious. I have a crush on him. Whom do you have a crush on? Our senior, but please don't tell him or even anyone. Jess, we have been friends for a long time. You have my word. He is the captain of our football team at school. Make sure that he doesn't have a girlfriend. Of course. I am trying to know more about him through his social media. Wish me luck. Yeah, I wish the best for you. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi tips cara menggunakan who dan whom dalam bahasa Inggris. Secara makna, who dan whom kita artikan siapa. Jadi, ketika teman-teman ingin bertanya siapa dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan who atau whom. Bedanya adalah who kita gunakan ketika yang kita tanyakan adalah subjek atau pelakunya. Sedangkan whom kita gunakan ketika menanyakan objek atau yang dikenai pekerjaan. Di sini terdapat contoh kalimat she is calling him. Di sini, she sebagai subjek dan him sebagai objek. Nah, yang pertama-tama kita akan menanyakan she atau subjeknya. Ketika she kita tanyakan, maka kata tanya yang kita gunakan adalah who. Tinggal kita hilangkan she dan kita ganti dengan kata who. Maka kalimatnya menjadi who is calling him. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Maka kalimat ini bermakna siapa yang sedang memanggil dia laki-laki, maka akan muncul jawaban she. Sedangkan ketika menanyakan objek, sekarang him-nya akan kita hilangkan. Karena whom menempati posisi objek, maka kata tanya yang kita gunakan adalah whom. Sekarang him-nya bisa kita coret. Kita memakai whom di awal kalimat. Catatan, ketika teman-teman menggunakan whom, maka setelah whom harus kata kerja bantu terlebih dahulu, baru diikuti oleh subjek. Maka menjadi whom is she calling. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Maka kalimat ini bermakna siapa yang sedang dia perempuan panggil. Nah, jadi perbedaan cara penggunaan who dan whom bisa teman-teman lihat dari contoh tersebut. Kita menggunakan who ketika menanyakan subjek. Dan setelah kata who langsung diikuti oleh verb sesuai kalimat. Tetapi ketika kita menggunakan whom, itu artinya yang kita tanyakan berupa objek. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah setelah kata whom wajib diikuti oleh kata kerja bantu terlebih dahulu, baru setelahnya diikuti oleh subjek. Contohnya adalah siapa yang akan pergi ke sana, maka langsung saja karena setelah siapa bertemu dengan akan, maka akan kita translate apa adanya menjadi who will go there. Contoh selanjutnya, siapa yang telah makan makanan itu,
who has eaten the food. Kenapa di sini kita menggunakan has verb 3? Karena di situ terdapat kata telah. Maka dari tips yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika menggunakan kata telah, maka yang kita gunakan adalah have atau has yang diikuti oleh verb 3. Kemudian, untuk contoh penggunaan whom, ingat ya teman-teman, whom kita gunakan ketika menanyakan objek. Maka, dalam bahasa Indonesianya bisa kita maknai siapa yang. Setelah kata yang terdapat subjek. Ingat ya teman-teman, setelah kata siapa yang terdapat subjek atau pelaku. Contoh, siapa yang kamu panggil? Whom do you call? Contoh selanjutnya, siapa yang sedang makan di sana? Whom is eating there? Kita menggunakan is eating karena terdapat kata sedang. Ketika menggunakan sedang, maka is am/are plus verb ing yang kita gunakan. Agar teman-teman lebih memahami tips penggunaan who atau whom, teman-teman bisa fokus pada percakapan yang kedua, yaitu whom do you have a crush on? Nah, kenapa pada contoh percakapan tersebut menggunakan kata whom bukan kata who? Nah, karena dalam bahasa Indonesianya itu bermakna siapa yang kamu taksir. Siapa yang, setelah siapa yang ternyata adalah kamu. Kamu itu adalah subjek atau pelaku, maka yang kita gunakan adalah whom. Dan setelah whom harus diikuti oleh kata kerja bantu, maka di sini terdapat kata do. Maka kalimatnya menjadi whom do you have a crush on? Jadi, makna dari dialog yang pertama adalah aku suka dia. Dan makna dari dialog yang kedua adalah siapa yang kamu sukai? Nah, itu tadi teman-teman tips membedakan penggunaan who dan whom. Yang perlu teman-teman ingat adalah who bisa kita gunakan ketika setelah kata siapa langsung terdapat aktivitas atau kata kerja. Siapa yang aktivitas atau kata kerja. Sedangkan whom kita gunakan ketika setelah kata siapa yang adalah subjek atau pelakunya. Siapa yang memanggilku, maka menjadi who calls me. Sedangkan ketika bahasa Indonesianya siapa yang kamu panggil, maka yang kita gunakan adalah whom do you call?